Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Yukaliana dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus The Ethical Funding Paradox. Oke, jadi case study-nya adalah kita berada dalam sebuah organisasi yang sedang merencanakan acara besar tingkat internasional dan kita memiliki sebuah struggling dalam masalah keuangan. Tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang menawarkan menjadi sponsor tunggal dan akan membiayai semua biaya acara. Namun, kita menemukan fakta bahwa perusahaan tersebut memiliki usaha pay later dengan sistem denda keterlambatan yang sangat mencekik, yang tentu saja bertolak belakang dengan prinsip ekonomi Islam yang sedang kita perjuangkan. Jadi, masalah yang akan kita selesaikan di sini adalah kita harus mencari 3 pilihan tindakan yang bisa kita lakukan, serta apa risiko dan baik buruknya bagi organisasi. Dan yang kedua, jika kita sebagai pemimpin ingin membatalkan sponsor tersebut, bagaimana strategi kita agar anggota tetap merasa dihargai dan tidak kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan kita. Baik, jadi 3 pilihan tindakan dan analisis risiko. Yang pertama adalah menerima sponsor tanpa syarat. Keputusan ini memastikan bahwa acara akan tetap berjalan dan juga melindungi kondisi finansial organisasi. Namun, risiko terbesarnya adalah runtuhnya kredibilitas jika publik mengetahui sumber dana yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Nah, dan yang kedua adalah negosiasi dan rekonstruksi kerjasama. Kita dapat memilih bernegosiasi dan menyampaikan keberatan dan menawarkan skema kerja yang lebih etis. Langkah ini menunjukkan konsistensi dan keterbukaan dialog. Namun, perusahaan bisa saja menolak dan publik tetap berpotensi menilai organisasi telah berkompromi jika transparansi tidak dijaga dengan baik. Yang ketiga adalah menolak sponsor. Menolak sponsor sama dengan menjaga integritas dan konsistensi organisasi. Meskipun konsekuensinya acara mungkin saja ditunda, dibatalkan, atau membutuhkan upaya penggalangan dana tambahan. Tapi keputusan ini secara teknis memperkuat kepercayaan jangka panjang karena organisasi tetap setia pada prinsipnya. Secara teknis memperkuat kepercayaan jangka panjang karena organisasi tetap setia pada prinsipnya. Dan yang kedua adalah strategi kepemimpinan jika sponsor dibatalkan. Jika sponsor dibatalkan, tantangan utama pemimpin adalah menjaga moral dan kepercayaan tim. Langkah pertamanya adalah menyampaikan keputusan secara transparan dan rasional, menjelaskan dampak jangka panjang terhadap identitas dan perjuangan organisasi. Selanjutnya adalah libatkan tim dalam mencari solusi. Keterlibatan ini akan mengubah kekecewaan menjadi semangat kolektif. Dan yang terakhir adalah bangun narasi bahwa konsistensi terhadap prinsip adalah kemenangan moral. Jadi kesimpulannya adalah kepemimpinan dalam dilema dana syubhat bukan hanya tentang memilih antara acara sukses atau prinsip, ini tentang keberanian menentukan apa yang menjadi fondasi organisasi. Pemimpin yang matang tidak hanya memikirkan hasil tetapi juga proses dan sumbernya. Dan terkadang keputusan yang paling berat justru menjadi keputusan yang paling bermakna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.